لو أنزلنا هذا القرآن على جبل
Kami ucapkan selamat datang para tamu Rasulullah dalam acara peringkatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Jami Al-Makmur. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di tempat yang mulia ini Allah tambahkan kebahagiaan untuk kita semua, Allah berikan keberkahan untuk kita semua, dan yang terpenting di momen Maulid ini Allah tambahkan cinta kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di awal kita sudah sama-sama membacakan surat Yasin, membaca surah Yasin dan Ratibul Atas, dan dilanjutkan dengan pembacaan Maulid. Mudah-mudahan menambah keberkahan dalam acara kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Meningkat acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Ustadz Endang. Kepadanya dipersilakan. Shallu ala Muhammad. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Makmur. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Aidul Yakin Abdullah Syafi. Yang saya hormati Al-Ustaz live-nya ini Ahmad ada Pauli. masalah. Yang saya hormati Al-Ustaz Ahmad Junaidi. Yang saya hormati orang tua kita, Bapak Ketua RW 07 Bapak Kasman. Yang saya hormati Bapak Ketua RT dari 01 sampai 08. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, para alim ulama, saudara Bapak Ibu hadirin hadirat yang mohon maaf bila saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak boleh rasa hormat dan takjub saya. Puji syukur pada sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat
juga kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini di Masjid Jami Al-Makmur dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini, hadirnya kita di tempat ini, bertatap mukanya kita di tempat ini dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh dan menjadi wasilah kita semua nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selalu umatnya mendapatkan syafaat yaumil akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atas nama panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus Ketua DKM Masjid Jami Al-Makmur, kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang berupa tenaga maupun harta benda, material maupun spiritual, sehingga acara ini dapat terselenggara pada malam hari ini. Semoga amal saudara Bapak Ibu sekalian diterima Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman panitia yang sudah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini. Semoga amal kita, semoga perjuangan kita, semoga membantu kita untuk mensukseskan acara ini dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh dan menjadi wasilah kita semua nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memberikan sambutan dan penghormatan kepada jamaah sekalian kurang berkenan hati, baik berupa tempat maupun jamuan dan hal-hal lain yang kurang memuaskan. Kami mohon bukan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu aja sambutan kali. Kenapa Nabi Isa dianggap anak Tuhan? Tahu alasannya? Tahu tak? Kasih tahu jangan? Kasih tahu jangan? Ada 3 alasan yang mereka menganggap Nabi Isa itu anak Tuhan. Dan ini buat kita selaku orang-orang yang beriman tidak boleh mengakui Nabi Isa itu adalah anak Tuhan. Yang pertama, Nabi Isa bisa berbicara di masa kecil. Ini alasannya Pak. Ini kita gabungkan dengan peringatan Maulid ini. Ya, Nabi Isa bisa berbicara di masa kecil. Kemudian yang kedua, Nabi Isa itu lahir tanpa ayah. Nah, kemudian yang ketiga, Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati. Ini dulu Pak, waktu saya di pesantren ada misionaris, pas main ke kamar saya, dia bilang sama saya, dia ingin mengajak umat Islam sebanyak-banyaknya untuk kufur dan murtad dan bahkan mengakui Nabi Isa itu selaku anak Tuhan. Kenapa mereka anggap Nabi Isa itu anak Tuhan? Satu, tadi Nabi Isa bisa berbicara di masa kecil. Masih kecil Nabi Isa sudah berbicara. Apa pembicaraan Nabi Isa? Ini yang tidak boleh dibahas. Menurut ajaran Kristiani, pembicaraan ini yang tidak boleh dibahas oleh umat Kristen. Al-Quran mengatakan apa yang dibicarakan oleh Nabi Isa, Inni Abdullah ataniyal kitab waj'alani nabiyya waj'alni mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Ini ucapannya, omongannya Nabi Isa ketika Nabi Isa itu dituduh
Mana lu? Duduk. Enak duduk. Duduk dia dulu ntar, gua tibuk. Dia, sampai dulu. Lu baca salawat, gua dengerin masa lu berangkat. Jangan, tadi lu, gua nggak lama. Lu berangkat itim lu. Nggak, gua minta maaf. Kadang-kadang begitu kita dengerin dia baca salawat, giliran ceramah dia pada jalan. Bukan orang sini, bukan. Ya, dengerin. Ya, jalan gua ketuk. Kalau gua berani, gua orang sini. Orang-orang mana sih nggak berani, di mana lagi berani ngomel, gua lagi di sini. Dengerin dulu. Tadi gua ngomong apa? Oh, ya, dengerin. 5 menit lagi. Ya. Jadi Nabi Isa itu berbicara masa kecil. Apa bicaranya Nabi Isa? Inni Abdullah, saya adalah hamba. Oh. Tapi mereka salah dengar, dikatakan inni ibnullah. Ini salahnya dia, Pak. Jadi Nabi Isa alaihissalam ketika ditanya dan dituduh Nabi Isa itu anak-anak hasil zina, maka Siti Maryam diperintahkan oleh Allah, diam, jangan berbicara, biarkan Isa yang berbicara. Apa yang dikatakan oleh Nabi Isa? Inni Abdullah, saya adalah hamba. Ataniyal kitab, di mana saya diberikan kitab oleh Allah. Kitab apa Nabi Isa? Injil. Wa ja'alani nabiyyan, dan Allah jadikan saya seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu, dan Allah jadikan saya orang yang barokah dimanapun saya berada. Ini kata Nabi Isa. Wa usani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah wasiatkan, perintahkan buat aku untuk melaksanakan salat. Bagaimana caranya salat Nabi Isa? Beda dengan salatnya syariat Nabi Muhammad. Caranya Nabi Isa salat itu doa termasuk salat. Makanya doa dalam sholat itu termasuk juga sholat. Kalau ilmu fikih itu sholat namanya doa. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu namanya sholat. Kalau menurut bahasa. Tapi kalau menurut syar'i, apa itu sholat? Muftatahatun bil takbir wa muftatamatun bil taslim bisyara'atu makhsusah. Yang dikatakan sholat itu yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan ucapan salam, dengan syariat atau syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan Islam atau sesuai dengan hukum sholat. Ini sedikit saya nggak menceritakan bagaimana Nabi Muhammad. Kita mengamalkan apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang selalu saya tekankan, sholat. Ini banyak, minta maaf, kita selaku muslim belum sempurna ngerjakan sholat. Bukan gak sholat, belum sempurna ngerjain sholat. Sedikit saya mau terangin, ada berapa rukun qauli. Ini pernah saya bahas di majelis taklim. Ada berapa rukun qauli, Bu? Pak, ada berapa rukun qauli? Ada 5. Ada berapa? Rukun qauli ada 5. Ini yang berkaitan dengan sholat nih. Di Nabi Isa itu pun diwasiatkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Ada berapa itu rukun qauli dalam sholat? Ada 5. Yang pertama, ketika kita mengucapkan takbiratul ihram yang pertama, ya, Allahu Akbar. Perhatikan hurufnya, hati-hati cara menyebutnya. Jangan sampai lafzul jalalah tidak sempurna di saat kita mengucapkan takbiratul ihram. Dan itu nggak boleh dalam hati, nggak boleh. Ibu barangkali sholatnya diam-diam, nggak sah sholat kita. Itu yang pertama. Rukun sholat yang pertama takbiratul. Yang kedua, Abu baca suratul Fatihah. Ini rukun. Pelajarin
Bagaimana supaya kita baca suratul Fatihah yang benar, jangan dianggap remeh. Di sini ada yang belajar Quran nggak di sini? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ayo galakkan tahsin. Ayo ustaz amalin ilmunya. Ustazah amalkan ilmunya. Jangan sampai ilmu yang kita dapati, ilmu yang kita miliki melaknat kita. Kenapa? Sebab ilmu kita tidak amalkan untuk orang lain. Kalau ibu nggak merasa bisa baca Fatihah, siap belajar untuk baca Fatihah supaya apa? Sholat kita sah, sholat kita jadi baik, jadi baik. Rukun yang kedua, Fatihah. Harus sempurnakan hurufnya. Banyak orang baca suratul Fatihah, minta maaf, kadang di antara hurufnya nggak bisa dibedain. Banyak tasyabuh. Apa tasyabuh itu? Banyak suara-suara yang mirip, yang nggak bisa bedakan mana alif, mana hamzah, mana zal, mana zai. Ya, itu banyak yang belum sempurna ucapinnya. Ada kalau orang Jawa Tengah, ain dibilang ngamta alaihim, ngamta alaih. Bagaimana tuh? Boleh nggak begitu? Boleh nggak? Kalau memang itu sudah lukanya, boleh. Ya sah. Kalau nggak bisa dirubah, sah. Ngamta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau dirubah bisa, harus dirubah. Kayak dulu saya pernah ngajarin orang Cikarang. Ngaji sama saya belajar Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri wa min syarri idza wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin. Ada orang Kerawang lagi ini belajar ngaji sama saya, dia nggak bisa nyebut 'uqad, dia bilang 'uqad naffasati fil 'uqad. Bagaimana itu? Wanita membutuhkan pembuktian laki-laki, betul nggak? Dari dulu sampai hari ini laki-laki paling pintar bohongin perempuan, betul nggak? Tuh, benar tuh. Dari dulu sampai hari ini laki-laki paling pintar bohongin perempuan, betul nggak? Siapapun sama, mau hafid, mau kiai, mau ustadz, setengah ustadz sama. RT RW apalagi, ya kan? Orang laki dari dulu memang tuh paling pintar bohongin perempuan, dan perempuan mau lagi dibohongin. Itu aja. Orang laki kalau ngomong indah banget, dan bisalah dibawa teman kami ke Ancol. Tahu Ancol? Ancol. Masuk Ancol 25.000. Kedua kocak. Coca-Cola pakai botolnya 42.700. Memandang kocak tepek jadinya. Wajib 4 karton. Jontor-jontor makan wajib. Orang laki kalau ngomong paling pintar. Depannya pantai. Duduk sebelah berdua. Lagi ngerayu. Hani. Padahal namanya Rofiah. Hani, I miss you. Aku kangen dengan kamu. Semua perempuan bila dirayu laki-laki nunduk semuanya. Mainin. Nggak ada perempuan dirayu nongak ke pelakon. Nggak ada. Nunduk begini nih. Mainin buku aja. I need you so much. Aku butuh dengan kamu. I am together forever. Aku bersama untuk selama-lamanya. Tangan grepe. Sesuai SOP begitu Joy. Tangan grepe deh. Rugi kok
Jujur nih, saya kasih tahu, semua orang wajib mencintai kedua orang tua, termasuk saya. Siapa orang? Sebab Allah berfirman di Al-Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Telah mewajibkan atas Tuhan, janganlah menyembah selain daripada Allah. Wa bil walidayni ihsana, berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Saya katakan jujur, hidup yang paling enak kalau orang tua masih ada. Betul nggak? Bu, hidup yang paling enak kalau orang tua masih ada. Betul nggak? Ayah sehat, ibu sehat, enak, minjem duitnya bayar. Kasih tahu nih, minjem duitnya bayar nih. Nih contoh, anak kredit motor, umpama Yamaha NMAX, DP 3 juta, bulanannya 1.624.700. Dibagi di jalanan, saya sebagian baca aja nih, bahan ceramah buat. Dia motor datang hari Minggu, STNK dalam proses kredit. Bahasa sekarang namanya test drive. Bahasa Tirakas ini nih, disalah, dijajalin. Starter motor, cememeh. Motor baru, kiprok baru tuh. Motor mesti pakai kiprok. Biar motor bagus, kalau mau pakai kiprok ganti penaki. Cememeh. Keliling nih, muter lewat gang, tetangga semua lihat, bang, baru motor bang, baru. Mampir ke pos karwek, weh, sehat weh, main wakwe aja. Terus latihan lagi, baru motor, karwek, iya weh, yang lama kemana? Ke laut weh, ke laut. Standar 2 nih. Betawi di pojok, dingin aja Betawi. Orang Jakarta model saya, tetangga punya motor, itu senang. Orang gembira, itu senang. Orang senang, itu gembira. Itulah orang Betawi. Kalau tetangga punya motor baru, kagak ngatain, kagak. Dehen doang. Motor baru nih, paling 3 bulan diambil Ambon. Dia kolektor dapat nih. Datang dari kolektor, buat termos mau kopi, mau nginep di teras, mau kemana? Pinjam duit ke RW, ditawarin sama kawan, nggak bisa. Ke rumah orang tua, mau nggak mau, ke rumah ibunya, beri salam ke rumah ibunya. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata ibunya. Belum buka pintu, horeng dulu buka. Begitu ada horeng, ya. Belah ini, ibu paling tahu siapa anaknya. Nggak dibukain anak, dibukain duit gua ke laut. Pilihan yang serba sulit nih. Jangan, maka ada pepatah orang Jakarta. Ibu dengan anak, sekering-kering jahe sebelum. Pepatah orang Jakarta, sekering-kering jahe sebelum. Jahe kering, gecek, kasih air. Maka lo pinter pasti gak tahu. Maka ibu tuh pasti punya sayang. Sebab doa ibu kepada anak tanpa hijab di mata Allah. Luar biasa doa ibu. Buka pintu, cium tangan. Anak, ilmu boleh pas-pasan, duit boleh nggak punya, tapi akhlak harus punya. Itu pedoman hidup. Ilmu boleh pas-pasan, tamatan SMP, ya. Duit nggak punya, tapi akhlak harus punya. Sama orang tua cium tangan, masuk dalam, duduk di kursi meja makan. Orang anak ibu nggak di ruang tamu, ngobrol, anak ngomong, Bu, saya
Yang ketiga tengik lah. Ya nggak? Duit boleh ngumpulin, cari bawah. Hari ini 5.000, besok 3.000. Setahun anak mau pakai 2 juta motor. Lemes. Buat apaan? Motor bu, debt collector 2 malam nginep. Nggak pulang-pulang di teras, bawa termos sama kopi. Mau kemana? Pinjam 2 juta. Bu, pinjam ya, bahasanya pinjam. Harus jaket. Pulang. Minggu pertama ditungguin gak datang. Minggu kedua baru datang tuh anak. Bawa kartu plastik hitam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka baik, wah, duit gue balik. Hati ibu dibilang duit gue balik nih. Cium tangan, masuk. Bu, hadiah bu. Kata plastik hitam, taruh pojok. Ngobrol setengah jam. Nggak ngomong duit. Bu, banjir bu. Di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Aduh, gimana ini? Kamu duit gua. Nggak ngomongin gituan. Setengah jam, gua pulang ya. Iya deh, lemes ibunya. Ya, duit gua ke laut udah. Duit gua ke dasar laut ya. Pulang anak. Kantong plastik hitam yang dibawa anak. Ibu penasaran. Buka rengginang. 2 juta rengginang coy. Gua kasih tahu kali ada orang tua. Makanya bikin senang ayahmu, bikin senang ibumu. Jujur, saya katakan hidup mengajak ya saudara 6 orang tengik, yang kaya, yang miskin awet. Itulah kehidupan beragama. Mari jadikanlah malam ini renungan kita. Sholat, jangan tidak sholat. Yang muda-muda sekarang hari ini, kedepannya sholat jangan tinggal 5 waktu. Kau jumpa Nabi Muhammad, kau bersama di surganya Nabi Muhammad, kau bersama orang-orang baik, sholat dan sayangi orang tuamu. Insya Allah hidupmu berkah semuanya. Al-Fatihah. Iya kan aku buat dia kan sekali sekian depan jam 11 malam. Rasanya kalau sampai jam 2 kan sampai kesiangan. Sesuai aturan main jam 11 tutup. Dan waktu jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara telah sama-sama kita bersamai. Untuk terakhir doa tutup yang akan dibawakan oleh Ustaz Ahmad Fauzi. Kami atas nama acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu jamaah semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.